Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu berbeda satu sama yang lain. Begitu juga dengan kecerdasannya pun berbeda. Sebagai contoh, di dalam satu ruang kelas dengan guru yang sama dan materi yang sama, tidak semua murid akan mendapatkan pemahaman yang sama. Sebagian akan paham apa yang disampaikan oleh sang guru, sebagian lagi merasa kesulitan. Bahkan ada juga sebagian yang biasa-biasa saja. Kecerdasan yang dimiliki masing-masing individu itu memiliki porsi. Kita tidak dapat mengelak karena hal tersebut merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang merasa memiliki kecerdasan yang tinggi tidak perlu harus hebat. Begitupun yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata pun tidak harus berkecil hati. Di sini mungkin kita akan muncul pertanyaan, kenapa harus berbeda? Tidak adil dong. Yang ini cerdas, yang itu tidak. Sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Allah akan menunjukkan keadilannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Seseorang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata namun dipenuhi cahaya ilahi akan lebih mulia dibanding seorang yang cerdas yang tidak tersentuh cahaya ilahi sama sekali. Karena potensi seseorang yang cerdas itu tidak akan berarti lagi. Ia akan merasa bimbang karena tidak ada cahaya penerang petunjuk jalannya. Sekarang mari kita bereksperimen. Di sini kita sediakan beberapa media untuk bahan eksperimen kita. Pertama kita sediakan kapas, kapur, kaca, dan sebotol tinta. Langkah pertama kita ambil kapas berwarna putih. Lalu celupkan ke dalam sebotol tinta dan angkat. Apa yang terjadi? Tinta akan menyerap ke dalam kapas tersebut. Bila kita peras kapas itu, maka tinta yang terserap tersebut akan menetes. Sekencang apapun perasan kita, si tinta akan tetap menempel pada kapas tersebut, walaupun tinta yang terserap kita keluarkan kembali. Kemudian langkah yang kedua, kita ambil sebatang kapur. Sama seperti kapas tadi, kita celupkan ke dalam sebotol tinta. Lalu angkat. Apa yang terjadi? Ternyata tinta itu pun akan menyerap ke dalam sebatang kapur tersebut. Alhasil, kapur berubah warna. Tinta menyatu menjadi bagian dari kapur dan tidak dapat dipisahkan. Sekalipun diperas, diinjak, atau ditumbuk halus, tinta tidak akan terpisah dan tetap menyapu dengan kapur tersebut. Yang terakhir, ambillah kaca. Kita semua tahu bentuk dan tekstur kaca seperti apa. Kita celupkan juga ke dalam sebotol tinta seperti percobaan sebelumnya. Dan yang terjadi adalah tinta tidak dapat menyerap masuk ke dalam kaca seperti yang terjadi pada kapur dan kapas. Tinta hanya akan menempel sesaat. Yang terlihat hanyalah butiran-butiran kecil yang bila dibersihkan akan hilang dengan seketika. Kapur, kapas, dan kaca adalah perumpamaan karakter individu pencari ilmu. Sebotol tinta adalah tempat di mana sang pencari ilmu itu menimba ilmunya. Seseorang akan dianugerahi kemampuannya menjadi seperti kapas, menjadi seperti kapur, ataupun menjadi seperti kaca. Kapas tetaplah kapas, kapur tetaplah kapur. Begitu juga dengan kaca. Mari kita analisis eksperimen yang kita lakukan tadi. Individu bagaikan kapas, menjadi sosok yang diidamkan setiap orang. Sosok kapas menggambarkan orang yang cerdas. Ia dengan mudah mampu menyerap ilmu ketika belajar. Semakin besar keinginannya, semakin besar pula apa yang ia peroleh. Ketika orang lain membutuhkan,
ia pun mampu memberi sebesar yang ia punya. Tinta hitam yang terserap pada kapas putih menjadi begitu jelas terlihat bila di sekitarnya terdapat cahaya yang menerangi. Sekalipun tinta yang terserap mampu meneteskan hasil serapannya, sedikit banyaknya tidak akan memberi manfaat bila berada di ruangan yang gelap. Kelebihan sosok kapas ini, tinta akan menyatu dengan kapas dan menempel dengan kuat sekalipun diperas. Ini menandakan seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ilmunya tidak akan pernah habis walaupun ia dikeluarkan begitu banyak, tetapi justru semakin besar dirinya, ia akan mampu menyerap lebih banyak ilmu yang didapat. Yang kedua, kita lihat kapur tulis. Karakter yang seperti ini hampir sama dengan yang pertama. Ia memiliki warna dasar putih, mampu menyerap ilmu yang ada, bahkan mampu merubah dirinya menyesuaikan dengan ilmu yang diperoleh. Bila kapur tulis bertemu dengan tinta hitam, maka dirinya akan menjadi hitam. Bila bertemu dengan tinta merah, ia akan menjadi merah. Kemampuan untuk menularkan ilmunya pun menyesuaikan dengan apa yang ia peroleh. Goresan kapur akan merah bila sebelumnya dicelupkan ke warna merah. Begitu seterusnya. Tentu saja goresan itu pun akan terlihat jelas bila ada cahaya. Namun tinta yang terserap itu tidak akan mampu ia keluarkan seutuhnya. Ia sudah tercampur menjadi satu dengan kapur. Ia mudah patah. Bila terinjak pun ia akan hancur bersama tinta yang terserapnya itu. Kemudian yang terakhir adalah kaca. Ia sudah diciptakan sedemikian rupa. Kaca utuh selamanya tidak akan pernah menyatu dengan unsur air yang berwarna, kecuali dileburkan dengan tingkat kepanasan yang cukup tinggi ketika pembuatannya. Karakter ini tidak mampu mendapatkan lebih banyak ilmu, tetapi ia akan meneteskan kembali secara utuh butiran ilmu tersebut sebanyak yang ia peroleh. Lagi-lagi, tetesan ilmu ini akan terlihat jelas bila ada cahaya. Terlebih cahaya itu akan mudah masuk kepada dirinya, bahkan mampu memantulkan cahaya seterang cahaya yang ada. Ilmu itu akan menjadi obor dan pelita sehingga menerangi langkah kita menuju ridha Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.